Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemerintahan Belanda mengambil alih wilayah kolonial. Namun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai eksplorasi tentang kebijakan ekonomi Belanda, seperti sistem tanam paksa dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Mari kita simak video berikut. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Hal ini ditandai dengan kebijakan ekonomi yang sangat eksploratif. Salah satu kebijakan yang paling terkenal dan paling berpengaruh adalah sistem tanam paksa atau biasa kita sebut kultur stelsel yang diperkenalkan pada tahun 1830. Kebijakan ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi memberikan dampak yang mendalam terhadap kehidupan petani dan masyarakat lokal. Sistem tanam paksa atau kultur steltel yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1830 memiliki latar belakang yang kompleks. Hal ini melibatkan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, pemerintahan Belanda mengambil alih kendali atas Hindia Belanda, di mana kondisi keuangan negara sangat terguncang akibat utang dan konflik yang ditinggalkan oleh VOC. Dalam situasi ini, pemerintah kolonial mencari sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai administrasi dan membayar utang. Kebutuhan pasar Eropa akan menjadi komoditas rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya, seperti kopi, gula, dan teh yang terus meningkat dan mendorong Belanda untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan dari koloni. Untuk itu, pemerintah merumuskan kebijakan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor melalui sistem yang menjamin kuota tertentu dari setiap desa. Sebelum penerapan sistem ini, petani sudah menghadapi kesulitan akibat pajak yang tinggi dan harga komoditas yang tidak menguntungkan. Sehingga ketidakpuasan ini mendorong pemerintah kolonial mencari cara baru untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam upaya memperkuat kekuasaan kolonial, pemerintah juga berusaha membangun infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang penting untuk distribusi komoditas ekspor. Namun, untuk membiayai pembangunan ini, pemerintah memerlukan pendapatan yang besar dan sistem tanam paksa dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperoleh dana dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah Belanda menggunakan ideologi kolonial sebagai justifikasi berargumen bahwa mereka sedang melakukan misi peradaban di tanah jajahan. Meskipun kenyataannya, kebijakan ini tuh seringkali memperburuk kondisi hidup masyarakat lokal. Dengan demikian, latar belakang terjadinya sistem tanah paksa merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebutuhan ekonomi Belanda, pemerintahan pasar Eropa, krisis pertanian lokal, serta politik kolonial yang bertujuan memperkuat kontrol dan memperoleh pendapatan. Kebijakan ini, meskipun dilandasi berbagai alasan, berujung pada eksploitasi besar-besaran terhadap petani, yang menimbulkan penderitaan yang mendalam dan membentuk struktur sosial yang tidak seimbang di Indonesia. Kebijakan tanam paksa memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Pertama, sistem ini tuh mengubah fokus pertanian dari kebutuhan pangan lokal menjadi produksi komoditas ekspor. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi dan tanaman pangan dialihkan untuk menanam tanaman ekspor. Dan yang kedua, sistem ini memperkuat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pemerintahan kolonial. Petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah, yang menyebabkan mereka kehilangan kontrol atas sumber daya yang mereka kelola. Ketergantungan ini menciptakan siklus kemiskinan, di mana petani tidak memiliki cukup sumber daya untuk menginvestasikan kembali dalam pertanian mereka, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas. Kehidupan petani di bawah sistem tanam paksa sangat sulit dan penuh tekanan. Petani diwajibkan untuk memenuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah yang seringkali tidak realistis. Jika mereka gagal memenuhi kuota, mereka akan dikenakan sanksi yang berat, termasuk denda dan kerja paksa. Banyak petani yang terpaksa berhutang kepada tengkulak atau pedagang untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini menyebabkan mereka terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk dibebaskan. Kondisi kerja petani juga sangat berat. Mereka harus bekerja keras di lahan pertanian dengan alat dan teknologi yang minim, tanpa mendapatkan imbalan yang adil. Ketidakpuasan terhadap sistem tanam paksa memicu berbagai bentuk perlawanan di kalangan petani.
Perlawanan ini tidak selalu bersifat senjata. Banyak dari mereka yang menggunakan cara-cara non-kekerasan seperti mogok kerja atau menolak untuk menanam tanaman ekspor. Dampak dari sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda juga masih terasa di Indonesia hingga kini. Sistem ini mengalihkan pertanian dari tanaman pangan ke komoditas ekspor yang mengganggu ketahanan pangan masyarakat. Banyak petani terjebak dalam utang karena kewajiban memenuhi kuota tinggi yang menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan. Serta krisis identitas budaya juga muncul dengan kehilangannya banyak tradisi lokal. Dengan memahami dampak dari sistem tanam paksa, kita dapat menghargai perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam membangun negara yang berdaulat.